Wal maqalatul ula. Adapun maqalah yang pertama, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari akhbar. Annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda. Apa kata Nabi? Man asbaha, barang siapa yang memasuki pada pagi hari. Dia hidup, dia sadar di pagi hari. Awal pagi, bangun subuh, kayak kita nih sekarang. Aida khala fi waktu sabah, dia masuk pada waktu subuh. Artinya mengalami hidup di waktu subuh setelah bangun tidur tentunya. Apa yang terjadi di sana? Wa huwa yashku, dia mengeluh, mengadu. Mengadu tentang apa yang ia alami mengenai kehidupan dunia khususnya. Mengadu kepada siapa? Ilan nasi, kepada manusia. Tentang masalah apa yang ia adukan? Di qal ma'ashi, tentang sempit dan sulitnya kehidupan dunia. Melakukan ini dan itu gagal, usaha gagal, susah sekali. Ada aja ujiannya, ada aja istilahnya mentogan, sulit untuk mencapai kesuksesan. Atau ada prahara-prahara yang ia alami dalam kehidupan. Lalu dia ceritakan itu pagi-pagi kepada manusia, mengadu, mengeluh, curhat kepada manusia. Kalau begitu berarti dia itu faka'anna ma yashku rabbahu, faka'anna, maka seakan-akan bahwasanya ma yashku, dia itu tidak mengadu, tidak curhat kalau bahasa kita sekarang. Tidak mengadu, tidak mengeluh rabbahu, kepada Tuhannya. Alasannya kenapa tidak mengadu? Karena dia sudah mengadukan duluan tentang sulitnya kehidupan kepada sesamanya manusia. Wasyikayatu, adapun curhatan. Kalau berbahasa sekarang curhatan, pengaduan, keluhan. Itu la taliku, tidak layak. Illa, kecuali aduan itu, curhatan itu menjadi layak ilallahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kenapa syikayah atau pengaduan ataupun curhatan itu hanya kepada Allah? Alasannya adalah fa innaha min jumlatid du'ai, karena bahwasanya syikayah ataupun aduan ataupun keluhan itu min jumlatid du'a, bagian daripada doa harapan. Kalau kita ngomong sama orang, keluhan, mengadu, itu sama juga kita mengharapkan sesuatu. Sedangkan sesuatu yang kita harapkan jalan keluarnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ucapan pengaduan, baik itu pengaduan yang sifatnya sesuatu hal yang kita tidak suka maupun pengaduan yang sifatnya kita suka, itu adalah merupakan bagian dari doa. Umpama begini, kita ketemu dengan orang tua kita atau teman kita gitu. Di depan orang tua kita bilang, kamu dalam keadaan apa sekarang? Saya baik-baik saja. Rezeki kamu bagaimana? Alhamdulillah, berkah, ada aja semua. Itu dia ngomong sama orang tuanya begitu. Padahal sih di rumahnya lagi kosong, lagi nggak ada apa-apa, lagi susah ya. Atau orang tua kita ngomong begini, besok Bapak ada hajatan, kamu bisa bantu Bapak gak? Bisa Pak. Ada duitnya? Ada. Padahal pada itu lagi nggak ada. Lagi kosong sama sekali. Orang tua kita mendengar kebahagiaan kita seperti itu hatinya bunga, hatinya senang. Ketika hatinya senang, itulah min jumlati doa. Sebuah harapan yang muncul dari hati akan sebuah kesenangan. Harapan itu bisa berubah menjadi doa dan ridho mereka. Tapi kalau kita curhatnya adalah susah banget Pak, lagi susah sekarang, nggak ada, udah, orang tua kita sedih. Orang tua kita khawatir. Kesedihan dan kekhawatiran orang tua kita itu adalah min jumlati doa, bagian dari suatu doa, curhatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika itu Allah dengar, Allah kabul, maka terjadilah sesuatu yang terbesit di dalam hati menjadi sebuah harapan dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengsaralah kita jauh daripada keberkahan. Oleh karena itu, sebuah curhatan adalah inti dari sebuah doa yang disampaikan oleh orang yang curhat kepada orang lain yang ia ajak bicara. Nah, jadi seperti itu. Makanya pagi-pagi jangan curhat, jangan ngomongin masalah susah, kesulitan. Jangan. Tenang aja udah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu curhat yang baik kepada siapa? Kepada orang yang sangat kita percaya. Dan itu bukan sebuah aduan, tapi permohonan, barangkali ada jalan untuk mencapai solusi. Diarahkan menuju kepada ridho Allah. Paling tidak Guru, saya punya ini, saya punya itu. Gimana guru? Kau baca saja ini. Sampaikan, dekatkan dirimu kepada Allah. Kan solusinya ada. Solusinya itu mendekatkan diri dan sana minta kepada Allah. Baca ini, baca itu. Artinya kalau kita curhat kepada orang alim, orang yang bisa mengarahkan kita kepada sebuah petunjuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan curhatan yang benar, mencari solusi. Tapi kalau curhatannya cuma ngobrol bolak-balik ya bukan. Ya percuma kita ngomong pada orang yang tidak bisa memberikan petunjuk kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Menjumlati du'ai maksudnya gimana? Yang tadi itu. Ketika kita bicara sama orang, kemudian ada terbesit dalam hati orang tersebut. Orang tersebut terbesitnya apa nih? Kasihan, senang atau apa? Nah, maka itu bisa menjadi sebuah harapan dan doa. Dan ucapan kita yang kita ucapkan, apakah berisi curhatan, kesenangan, kesengsaraan, itu juga sebagai suatu aduan tentang apa yang kita ucapkan. Ketika aduan itu berupa kesengsaraan, maka kesengsaraanlah yang keluar dari lidah kita, yang keluar dari hati kita. Ketika ucapan itu berupa kesenangan, maka kesenanganlah yang akan keluar dari hati kita dan lidah kita. Ketika itu terjadi antara suka dan duka, antara senang dan tidak senang, maka itulah bagian daripada harapan kamu. Harapan itu adalah termasuk min jumlati doa, bagian daripada doa. Begitu ya. Nah kemudian begini, lanjut ya. Amma syikayatu ilan nasi fahiya min alamati adamir ridha. Adapun curhatan pengaduan kepada siapa nih? Ilanasi kepada manusia, kepada teman-teman kita dan manusia. Bukan kepada Allah, bukan kepada manusia dulu. Umpama seperti itu. Jika dia sudah berani mengadu tentang kepahitan dan kesempitan hidup kepada sama manusia, apa yang terjadi? Bahia min alamati adamir ridha. Itu adalah sebagian daripada alamah, tanda-tanda adamir ridha, ketiadaan ridha. Tidak adanya ridha mengenai apa? Biqismatillah, mengenai pembagian Allah Subhanahu wa taala mengenai rezeki. Jadi maknanya dalam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tuh masing-masing rezeki. Si anu sekian, nggak akan ketukar. Nah, bila umpamanya Allah memberikan rezeki kepada kita, bagiannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu mau bagiannya. Dan nggak bakal ruginya atau kurangnya rezeki dari kita kepada kita itu adalah sudah Allah alihkan kepada orang lain. Enggak. Karena masalah rezeki itu kan sesuai dengan qada, takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang, kamu jangan minta rezeki kepada saya. Rezeki kamu tuh sudah saya kasih, sudah saya taker dari mulai zaman azali sampai kamu mati. Rezekimu sudah ada. Sudah Allah kasih. Yang harus kamu perhatikanlah bagaimana kamu ridho terhadap apa yang aku berikan semuanya. Gitu ya. Makanya rezeki itu kan bukan masalah harta saja. Rezeki itu masalah kesehatan.
masalah tentang apa yang ada di sekitar kita. Anak-anak kita semuanya sehat, rizki luar biasa. Anak-anak kita semuanya belajar dengan baik, rizki. Istri sehat, orang tua masih ada, rizki. Masih bisa berjalan, masih bisa ngaji, masih bisa datang ke ta'lim, ke ta'lim kajian subuh gabungan sekelurahan Kalibata, masih itu rizki. Belum tentu ada orang yang diberikan rizki seperti itu, sehingga kau bisa mendapatkan nilai pahala yang begitu besar, dan itu rizki yang tak terhingga yang kau akan bawa ke alam barzah. Rizki itu. Masalah harta itu udah masing-masing bagian, udah dicukupkan. Nggak bakal nggak pernah akan terjadi salah dan keliru di dalam Allah memberikan rezeki kepada kita. Semuanya udah ada bagian-bagian. Nah, jadi orang yang mengadu kepada manusia tentang kesempitan hidup itu bagian dari tanda-tanda dia tidak ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala mengenai rezeki, mengeluh. Jadi karena masalah ridha dengan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu bagian atau sesuatu yang dijadikan dasar hukum di dalam keputusan mencuri dengan memotong tangan. Potong tangan itu kan dasar hukum keputusan potong tangan itu diantaranya adalah satu, dia tidak rela dengan pembagian Allah sehingga dia mencuri. Yang kedua adalah dia telah menghina hak orang lain yang beragama Islam berupa mencuri hartanya. Bukan masalah nilai harta yang dia curi sehingga dia dipotong tangannya. Makanya ridho dengan pembagian apa yang Allah berikan kepada manusia, terutama muslim gitu ya, itu dijadikan suatu dasar hukum mengenai potong tangan bagi pencuri. Nggak tanggung-tanggung. Artinya keputusan itu termaktub di dalam Al-Quran. Artinya Allah sendiri yang memutuskan. Nanti terjadi potong tangan atau tidak ya tergantung daripada sikap antara orang yang dicuri dan si pencuri. Kalau orang yang dicuri itu memaafkan, ya nggak apa-apa. Tapi hukum dasarnya kan harus potong tangan. Lalu berapa nisab batas ukuran si pencuri dipotong tangannya kepada barang yang ia curi? Cuma sedikit, satu nisab pencurian itu hanya sekitar seperempat dirham. Sedangkan 1 dirham itu sekitar 4,25 gram emas. Berarti seperempat dirham sekitar 1,26 gram emas. Kalau harga emas itu 1 juta per gram, berarti orang yang mencuri barang atau uang senilai 1 juta lebih sedikit, 1.150.000 seperti itu, dipotong tangannya. Apakah memuliakan harta sehingga 1,150 yang dia curi, 1.150 yang dia curi sudah dipotong tangannya? Begitu berharganya kah harta? Dengan dia mencuri 1 juta lebih dikit, dia harus kehilangan tangan. Kejam benar umat Islam. Enggak di situ maksudnya. Maksudnya adalah ditempa secara batin. Kalau dia itu orang yang tidak menerima dan tidak ridha dengan keputusan Allah mengenai pembagian yang Allah telah terapkan dan pastikan sejak zaman azali dalam qadar atau takdirnya. Nggak menerima sekarang seakan-akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia mencuri, potong tangannya. Nisabnya sedikit, 1 juta lebih dikit. Nah kalau nisab zakat ya banyak, 84 gram emas. Nah nisab pencurian luar biasa, cuma 1.150.000 udah dipotong tangannya. Begitu ya. Nah makanya di dalam hal ini termasuk orang yang tidak mengadu kepada Allah. Jika dia sepagi-pagi itu sudah mengeluhnya bukan kepada Allah, mengeluhnya kepada manusia. Seakan-akan ini merupakan satu tanda bahwa dia tidak ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan mengenai pembagian rezeki. Lanjut, kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ala u'allimukum al kalimatil lati takallama biha Musa alaihi hina jawazal bahra ma bani Israil. Ala, maukah kamu? Ala, apakah tidak perlu olehmu? Ala itu maksudnya banyak. Ala, maukah kamu? Ala, tahukah kamu? Ala, apakah tidak perlu bagimu? Jadi kalau disingkat, ala, maukah? A'u'allimukum, aku beritahukan kalian. Aku ajarkan kalian, ajarkan mengenai apa? Al-kalimati, kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat allati takallama biha Musa. Yang mana kalimat-kalimat tersebut adalah salah satu atau suatu kalimat yang pernah dibaca, diucapkan, dikalamkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kapan? Hina jawazal bahra, tatkala Nabi Musa melewati lautan. Terjadi peristiwa tenggelamnya Fir'aun, manusia sakti yang mengaku Tuhan. Fir'aun itu gak main-main, Fir'aun itu benar-benar punya kemampuan yang mumpuni. Dia bisa menghentikan hujan, dia bisa menurunkan hujan, dan dia bisa menggertak sungai Nil agar diam ketika sungai Nil itu bergejolak keras. Diangkat aja tangannya, sungai Nil berhenti. Ah, itu Firaun luar biasa, makanya dia mengaku sebagai Tuhan. Ya gitu. Nah, anak buahnya, anggota-anggota Firaun itu tukang-tukang sihir sakti, nggak main-main. Nah, bagaimana Firaunnya? Ya bisa dibayangkan, anak buahnya segitu, hampir lagi dia. Makanya pantas kalau dia mengaku sebagai Tuhan, karena kesombongannya. Ya pantas karena kesombongannya, begitu. Bukan pantas karena kesaktian dan ilmunya, bukan. Dan kesombongannya. Nah, sombong itu kan berawal dari setan. Makanya setan selalu mengunggah hatinya agar mengaku sebagai Tuhan. Nah, sehingga pada suatu ketika setan juga ngomong sama Firaun. Firaun, kamu ini bagaimana ngaku-ngaku Tuhan? Saya aja, kata iblis, kata setan. Saya aja, kata iblis. Saya aja yang lebih sakti dari kamu tidak berani mengaku sebagai Tuhan. Kalau kita adu kesaktian, hai Firaun, kamu jauh dari saya. Saya lebih sakti, saya lebih mumpuni. Kamu baru seperapat, bahkan tidak ada seperapat kesaktianmu dari saya. Kamu sudah berani mengaku sebagai Tuhan. Saya aja enggak. Akhirnya Firaun, oh iya kalau gitu benar juga ya. Nggak jadi dah, aku mengaku jadi Tuhan. Bisa mulai, jangan begitu Firaun. Terusin. Kamu punya kepentingan. Kalau saya kan tidak punya kepentingan kepada manusia. Kamu punya kepentingan. Oh kalau begitu, jika engkau ingin kerajaanmu ini utuh, engkau ingin terus menjadi raja dan tidak akan turun, maka kau teruskan pengakuanmu sebagai Tuhan. Begitu, ya aku di belakangmu. Jika memang kau kurang dalam hal kesaktian, aku tambahin. Oh mungkin jadi Firaun. Ah gitu ya. Akhirnya ini dia lawannya anak yang diasuh sendiri, yang menghancurkan. Ya, jadi ketika zaman Firaun itu kan terkenal dengan orang-orang sakti. Terkenal dengan orang-orang yang mempunyai kesaktian, boleh dikatakan tanda kutip ya, kesaktian. Itu yang luar biasa pada zamannya. Makanya Nabi Musa itu luar biasa. Tongkat menjadi ular, laut dibelah. Air batu ditusuk ya keluar air. Orang sekali pukul mati. Itu Nabi Musa. Bisa menghidupkan orang dengan cara melalui alat lidah sapi. Plak, hidup. Itulah ketika Nabi Musa itu di zaman itu sedang hit-hitnya, sedang viral-viralnya tentang sihir dan lain sebagainya. Makanya keturunannya itu Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman,
itu kan keturunannya dari Musa, luar biasa itu kan kesaktiannya. Jid tunduk tangan Sulaiman dengan Daud. Angin bisa dijadikan tentaranya. Ya, pada zaman itu memang luar biasa ya. Taurat, kitab Taurat itu. Nah jadi begitu dah ya istilahnya hina jawaza Musa. Ya, tatkala Musa melewati al-bahra ya lautan. Ma'a Bani Israel bersama kaumnya Bani Israel. Nah ini Bani Israel keturunan Musa nih, Yakub ya istilahnya. Bukan Bani Israel yang sekarang, Israel, bukan itu kan. Bukan maksudnya bukan ke situ. Ini Bani Israel, benar Bani Israel. Keturunan Ishak, ya, keturunan Yakub. Ya. Nah, Nabi Musa ketika dia melewati lautan untuk menyeberangi lautan yang telah dibelah dengan mukjizat atas izin Allah. Nabi Musa itu mengucapkan doa-doa. Lalu ketika Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat, maukah kamu aku ajarkan suatu doa, satu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika dia melewati lautan yang dikejar-kejar Fir'aun. Nah, lalu apa kata sahabat? Fakulna, maka berkata para sahabat, bala, ya mau. Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah memberitahukan dengan sabdanya, qulu, ucapkanlah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, begitu kata Rasul. Ini doa ini disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Nabi Musa. Berarti kan ada sanadnya Rasul ke Musa, ke Nabi Allah Musa. Bukan dari Nabi sendiri, bukan. Dari Nabi Musa. Artinya kenapa? Rasulullah walaupun Sayyidul Anbiya al Mursalin, tetap aja dia masih ittiba kepada para leluhurnya, kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Enggak sombong, biasa ada sesuatu hal doa yang manfaat yang dikeluarkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan itu manfaat buat umatnya disampaikan oleh Rasulullah. Ini doa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melewati lautan tatkala dalam keadaan bahaya dikejar-kejar Fir'aun. Akhirnya seperti kata Nabi, ucapkan Allahumma lakal hamdu. Allahumma ya Allah laka, bagimu alhamdu, segala pujian. Pujian apa? Semua pujian dah pokoknya. Kembalikan kepada Allah, tujukan kepada Allah. Wa ilaika, dan kepadamu ya Allah al-mustaka, tempat mengadu, tempat mencurahkan isi hati. Mustaka, tempat mengadu, tempat curhatan. Bukan kepada manusia, bukan. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah ya Allah kami mengadu, kami bercurhat. Wa antal musta'an, dan engkaulah ya Allah al-musta'an, tempat memohon pertolongan. Ista'ana, memohon pertolongan. Musta'an, nah, itu namanya tempat memohon pertolongan. Isi makan tuh ya. Nah, jadi seperti wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya sama sekali, wala quwata, dan tidak ada kekuatan satupun, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala al-ali, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Hanya Allah semuanya kita serahkan. Qala al-A'mas. Al-A'mas itu nama sebenarnya lah Sulaiman bin Mahran atau bil Mihran al-A'mas. Beliau dari Kufah, Irak. Lahir hidup pada tahun 681 sampai 765. Beliau hidup usia 85 tahun. Namanya Sulaiman bin Mahran al-A'mas, ya. Jadi Al-A'mas itu cuma sebagai lakab ya, julukan. Artinya apa Al-A'mas? Buram. Karena matanya itu buram. Matanya sudah kurang begitu melihat. Tapi keilmuan dan batin hatinya tajam.
mengalahkan tajamnya mata-mata yang normal melihat. Al-A'mas. Ya, itu seorang muhaddisi, ulama hadis, dan muqarri, seorang ahli qiraah. Fikih bagaimana? Jelas, dia ahlinya juga. Tapi dia lebih spesifik ke ulama muhaddisin, seorang ahli hadis. Termasuk murid Anas bin Malik, Imam Anas bin Malik, muridnya Imam Anas bin Malik. Luar biasa itu ya Al-A'mas itu. Apa yang terjadi dan apa riwayatnya? Atani, telah mendatangi akan saya. Telah mendatangi kepadaku. Siapa tuh? Atin, seseorang yang datang tanpa diketahui identitasnya. Kapan? Fil manami, pada saat aku tidur. Artinya dia bermimpi. Mimpi seorang wali, seorang ulama besar yang hatinya bersih, tidak sama dengan mimpi seperti mimpinya kita. Kalau kita mimpinya libur bersetan lah, orang gila. Mimpinya kayak enak lah gitu ya. Mimpi cuma khayalan, kembang tidur. Nah kalau umpamanya seorang wali, itu mimpinya beda. Tidurnya terjaga. Nah seperti itu, dia mimpi tuh. Faqala, maka berkata, siapa tuh berkata? Atin, orang yang datang tadi. Orang yang datang itu berkata, ya Sulaiman, atau ya Sulaiman, wahai Sulaiman. Namanya kan Sulaiman bin Mahran, ya, atau bil Mihran. Wahai Sulaiman, zid fi hazihil kalimat, zid, tambahin, fi hazil kalimat, pada kalimat-kalimat doa ini tambahin Sulaiman. Kalimat yang mana? Itu tadi yang Nabi ajarkan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tambahinnya di mana nih kalimat apa nih? Wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka solaha amrina kullihi. Tambahkan kalimat-kalimat doa itu dengan kalimat wa nasta'inuka, dan kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah, ala fasadin fina, pada kerusakan-kerusakan yang ada pada diri kami. Wa nas'aluka, dan kami mohon minta kepadamu ya Allah, solaha amrina, perbaiki urusan-urusan kami. Ya Allah, awal solah, akhir solah. Artinya awal baik, akhir baik. Jadikan maslahat. Amrina, oleh atau akan seluruh urusan-urusan kami. Jadikan ya Allah urusan-urusan kami itu ujungnya maslahat, terbaik, baik. Ulihi, ya semuanya dah, semua urusan kami. Nah, jadi begitu ditambahin. Jadi kalau seandainya kita mau baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kullihi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah begitu cara bacanya. Lalu kalau nggak ditambahin bagaimana? Kalau nggak ditambahin wa nasta'inuka, nggak apa-apa, itu murni dari Nabi. Nah kalau kita ittiba kepada sahabat, ittiba kepada tabi'in, kita baca juga dah wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka solaha amrina kullihi. Baca juga itu. Artinya kita punya dua karakter yang pertamanya murni dari Nabi SAW, yang kedua adalah kita ta'zim kepada warasatul anbiya, yaitu al-a'mas. Manfaatnya apa? Itu kamu ngadu kepada Allah. Awali dengan itu, ngadu. Sebagaimana Nabi Musa mengadu kepada Allah saat dia berjalan di tengah-tengah lautan, setelah dia membelah lautan, ngadunya kepada Allah, ya Allah, kamulah tempat kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Begitu.